Oke lah. Sudah itu. Halo semua, selamat datang di tugas presentasi video kita pada hari ini. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang semakin penting di dunia bisnis, yaitu Human Capital Sustainability dan ESG, atau Environmental, Social, dan Governance. Nah, sebagai studi kasus, kita akan melihat bagaimana konsep ini diterapkan salah satu perusahaan besar di Indonesia, yaitu PT Telkom Indonesia. Nah, pertanyaan besarnya adalah, bagaimana sebuah perusahaan bisa tumbuh secara finansial, tapi pada saat yang sama juga bertanggung jawab terhadap karyawannya, terhadap lingkungan, terhadap masyarakat luas? Mari kita bahas satu persatu. Nah, alasan kami memilih Telkom Indonesia karena perusahaan ini sudah punya struktur tata kelola keberlanjutan yang cukup matang. Telkom membentuk yang namanya Komite Sustainability yang diketuai langsung oleh Direktur Utama dan anggotanya yang mencakup direktur yang membidangi risiko, jaringan dan IT sampai human capital. Ini menarik karena artinya fungsi pengelolaan sumber daya manusia tidak berdiri sendiri, tetapi langsung duduk satu meja dengan pengambilan keputusan soal keberlanjutan perusahaan. Human Capital Sustainability adalah cara pandang yang melihat karyawan bukan sekedar biaya operasional, tapi aset jangka panjang perusahaan. Fokusnya ada pada pengembangan kompetensi, kesehatan dan keselamatan kerja, retensi talenta, dan kesetaraan. Di Telkom, ini terlihat dari bagaimana Direktur Human Capital ikut menjadi bagian resmi dari Komite Sustainability. Artinya, kebijakan soal karyawan dianggap sama pentingnya dengan isu lingkungan atau tata kelola. Terus ini juga jadi krusial karena Telkom sedang bertransformasi dari perusahaan telekomunikasi konvensional menjadi perusahaan digital supaya karyawan tidak tertinggal. Mereka butuh program reskilling dan upskilling yang berkelanjutan. Sekarang mari kita bahas soal 3 pilar ESG. Yang pertama ada environmental, di mana Komite Sustainability Telkom bertugas memantau mitigasi risiko lingkungan dari operasional perusahaan, termasuk kinerja terkait perubahan iklim yang dinilai oleh lembaga pemerintah ESG pihak ketiga. Untuk perusahaan telekomunikasi, ini biasanya berkaitan dengan efisiensi energi di jaringan dan pusat data. Lalu yang kedua ada sosial. Biasanya ini yang paling dekat dengan human capital karena mencakup kesejahteraan karyawan, keselamatan kerja, dan hubungan masyarakat. Telkom secara terbuka menyatakan bahwa integrasi ESG bertujuan menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas. Karyawan disebut secara eksplisit sejajar dengan pemegang saham. Dan yang terakhir dan yang ketiga ada governance, yang dimana ini terlihat dari struktur komite yang berlapis, mulai dari komite sustainability, komite risiko, komite audit, sampai komite nominasi dan remunerasi yang semuanya saling berkoordinasi. Struktur ini menunjukkan bahwa pengawasan ESG bukan formalitas tapi benar-benar masuk ke pengambilan keputusan strategis. Konsep berikutnya adalah Green HRM atau Green Human Resource Management. Sederhananya, ini adalah cara mengelola SDM yang menyisipkan kesederhanaan lingkungan ke semua fungsi HR. Yang pertama ada rekrutmen, mencari kandidat yang punya kesadaran keberlanjutan, sekaligus menjadikan komitmen ESG sebagai daya tarik perusahaan. Terus yang kedua ada menanamkan kebiasaan kerja hemat energi, misalnya efisiensi penggunaan data center. Yang ketiga ada penilaian kinerja, memasukkan indikator lingkungan ke dalam KPI, tidak hanya target penjualan. Yang terakhir ada kompensasi, memberi insentif bagi tim yang berhasil menurunkan konsumsi energi atau mendukung insentif rendah karbon. Karena Direktur Human Capital Telkom sudah ada di Komite Sustainability. Secara struktural, ada peluang besar untuk menerjemahkan target lingkungan perusahaan menjadi kebijakan SDM yang konkret seperti ini. Baik, selanjutnya ada social responsibility atau tanggung jawab sosial adalah pilar sosial dalam ESG yang paling langsung menyentuh manusia, baik karyawan internal maupun masyarakat eksternal. Ke dalam ini soal kesejahteraan, keselamatan kerja,
keberagaman, dan juga perlindungan data pribadi karyawan maupun pelanggan. Yang di Indonesia diatur lewat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Keluar, perusahaan menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL yang dikelola lewat komite khusus dan berkoordinasi dengan komite sustainability. Ini juga semakin diperkuat regulasi nasional. Ada peraturan Presiden nomor 60 tahun 2023 tentang strategi nasional bisnis dan hak asasi manusia yang mewajibkan pelaporan implementasi tindakan bisnis dan HAM. Bahkan Kementerian HAM sudah mengembangkan platform bernama Prisma untuk membantu perusahaan menilai risiko HAM dan operasinya sendiri. Jadi, tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia sekarang bukan lagi sekadar CSR sukarela, tapi makin terikat kerangka hukum. Konsep terakhir adalah Sustainable Workforce atau tenaga kerja berkelanjutan. Ini semacam hasil akhir dari Green HRM dan tanggung jawab sosial yang tadi kita bahas. Yang pertama ada retensi talenta lewat jenjang karir yang jelas dan kompensasi yang adil. Terus yang kedua ada upskilling dan reskilling berkelanjutan. Penting sekali buat Telkom karena transformasi. Kemudian yang ketiga ada menjaga kesehatan fisik dan mental karyawan dalam jangka panjang. Kemudian yang selanjutnya ada perencanaan suksesi kepemimpinan supaya organisasi tidak bergantung pada satu individu. Supaya lebih mudah dipahami, berikut ringkasan bagaimana konsep-konsep ini saling terkait. Kita bisa lihat tabel di atas ini supaya lebih detailnya lagi. Intinya, Human Capital Sustainability bukan topik yang berdiri sendiri di luar ESG, tapi justru menjadi penghubung. Green HRM menerjemahkan target lingkungan ke perilaku karyawan sehari-hari. Social Responsibility mengisi substansi pilar sosial. Dan Sustainable Workforce menjadi indikator keberhasilan jangka panjang, yang pada akhirnya juga memperkuat kualitas tata kelola atau governance perusahaan. Jadi dari studi kasus Telkom Indonesia, kita bisa lihat bahwa mengelola karyawan secara berkelanjutan bukan cuma soal kebaikan hati perusahaan, tapi juga strategi bisnis jangka panjang yang terhubung langsung dengan ketiga pilar ESG. Nah, terima kasih sudah menyimak video dari kelompok kami. See you in the next video.